Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Pirsawan rahimakumullah. Berikut ini kita lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita buat vlog tentang contoh kasus, sebuah studi kasus tentang praktek-praktek jual beli syariah di bidang properti. Tetapi setelah kita telaah, ternyata ada ustadz-ustadz yang mengkategorikan jual beli syariah, properti syariah tersebut sebagai syubhat karena masih ditengarai mengandung riba. Berikut akan kita coba lagi melakukan studi kasus tentang jaminan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah, tapi prakteknya bukan seperti jaminan sosial, melainkan cenderung seperti asuransi kesehatan, sehingga banyak ustadz yang menggolongkan jaminan sosial yang kita sebut saja ini BPJS adalah sebagai syubhat riba, karena ada praktek-praktek asuransi kesehatan yang dimasukkan di dalamnya. Jadi bukan murni jaminan kesehatan seperti layaknya jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Ada ustadz, dosen atau asatidz yang hulul terhadap dalil haramnya asuransi tapi buta substansi. Jadi ini akibat kekacauan ketika asuransi dimasukkan ke dalam jaminan sosial. Sedangkan ustadz yang berpikir bahwa BPJS itu sebuah jaminan sosial menolak pendekatan-pendekatan asuransi diterapkan ke dalam jaminan sosial atau jaminan kesehatan untuk rakyat ini. Di sini diilustrasikan seorang rakyat, seorang warga yang bernama Abu Latif. Abu Latif didatangi aparat kelurahan yang membawa formulir BPJS. Aparat tersebut mendatangi keluarga Abu Latif ke rumahnya, dan setelah ditemui oleh Abu Latif sebagai kepala keluarganya, aparat tersebut menyatakan bahwa setiap warga yang ada di wilayah kelurahan tersebut harus menjadi peserta BPJS sebagai kewajiban. Jadi kewajiban rakyat harus menjadi peserta BPJS. Maka atas dasar ketaatan dan kepatuhan terhadap ulil amri, maka
saudara Abu Latif ini dengan rasa patuh membubuhkan tanda tangannya karena menghindari perdebatan dengan sang aparat. Tetapi Abu Latif menolak menandatangani formulir bantuan iuran untuk rakyat miskin. Jadi khusus untuk rakyat miskin, di formulir ini juga disertakan bahwa nanti iuran BPJS-nya itu ditanggung pemerintah juga. Jadi nanti sebagai rakyat, Abu Latif akan memperoleh gratis jaminan kesehatan tanpa membayar apapun. Tapi Abu Latif menolak karena untuk membayar iuran itu dia merasa cukup mampu. Untuk menanggung iuran terhadap dirinya dan seluruh keluarganya, yaitu 1 istri dan 2 anak, di mana iurannya ini diilustrasikan pada tarif BPJS yang pertama, artinya sebelum ada kenaikan dari pemerintah, yang masih per orangnya itu 25.000. Jadi 1 istri dan 2 anak. Jadi dia harus menyisihkan 25.000 untuk 4 orang, yaitu dirinya sendiri, istrinya, dan kedua anaknya. Jadi sama dengan 100.000 per bulan. Jadi Abu Latif harus membayar iuran BPJS senilai 100.000 per bulan. Entah sakit atau tidak, entah sehat atau sedang tidak sehat, Abu Latif harus tetap membayar 100.000 per bulan. Nah, disinilah Ustadz yang konservatif menganggap bahwa ini bukan jual beli, karena harus membayar walaupun tahun itu dia tidak sakit atau sedang merasa sehat. Abu Latif tetap diwajibkan membayar iuran 100.000 per bulan. Harus tetap membayar. Jadi ini bukan skema jual beli menurut para ustadz tersebut. Ini dianggapnya maisir atau gambling. Dia membayar sebuah premi asuransi kesehatan dengan anggapan tahun itu kemungkinan ada dia jatuh sakit, walaupun belum tentu dia atau keluarganya mengalami ujian sakit. Jadi Abu Latif membayar iuran BPJS ini setiap bulan bukan untuk membeli sebuah jasa kesehatan, tapi ini sebuah kewajiban atau iuran. Mari kita lanjutkan. Setelah mengikuti program BPJS selama lebih kurang 1 tahun, Ikhwan Abu Latif ini mendapat kafarat
sebuah serangan penyakit stroke yang melumpuhkan anggota badan yang sebelah kiri. Tragisnya, usaha istrinya untuk membawa ke rumah sakit di kota ditolak. Kebetulan alasannya tidak ada kamar. Jadi ini rumah sakit yang mungkin kelas C atau D. Jadi rumah sakit tersebut mengatakan tidak ada kamar yang dilengkapi dengan dokter spesialis syaraf dan lain-lain. Istri Abu Latif berusaha kesana kemari untuk mencarikan rumah sakit buat suaminya. Dan setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit di kota, akhirnya seorang kenalannya menawarkan bantuan. Mereka membantu atas nama dari relawan pemantau BPJS. Entah ini sebuah LSM, dari sebuah ormas atau apapun, mereka menamakan diri sebagai relawan pemantau BPJS. Akhirnya Abu Latif mendapat kamar yang diinginkannya, yang dianggap sesuai di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, tapi di wilayah kabupaten, bukan di kota Madianya. Jadi menyeberang ke wilayah kabupaten. Tetapi pada hari kelima setelah dirawat di RSUD tersebut, Abu Latif minta pulang karena bosan menunggu dokter syaraf yang tidak kunjung datang. Ini adalah fenomena tragis ya di RSUD. Di mana rakyat tidak mendapatkan pelayanan maksimal. Ya, mungkin ada yang bilang kalau ingin mendapatkan pelayanan maksimal, kesehatan maksimal, ya pergi ke rumah sakit di Singapura. Itu yang umum dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka membayar. Dan itulah yang disebut dengan jual beli. Ada yang menjual, kalian membeli. Tapi dalam kasus ini adalah jaminan sosial. Kita harus menerima dalam kualitas jaminan yang seperti itu jaminannya. Jangan berharap lebih. Apalagi jika dibandingkan dengan berapa nilai iuran yang sudah dibayarkan. Itu akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Jadi Abu Latif kemudian minta pulang karena dia tidak sanggup menerima pelayanan seperti itu. Dan mungkin banyak lagi alasannya. Permintaan Abu Latif untuk pulang, pada mulanya permintaannya ditolak. Akhirnya pihak RSUD di kabupaten tersebut bersedia
memenuhi permintaan Abu Latif untuk pulang dan tidak bersedia dirawat dengan alasan dengan kewajiban harus menandatangani surat pernyataan bermeterai yang pada intinya rumah sakit atau RSUD itu tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kepulangan Abu Latif yang menolak jaminan kesehatan yang diberikan BPJS. Mari kita coba menjawab, menelaah. Narasi Abu Latif itu bukan substansinya. Jadi itu cuma ilustrasi saja. Yang kita pelajari adalah bagaimana platform dari BPJS itu sendiri. Mari kita tanya sekarang. Apakah BPJS itu sebuah institusi nirlaba? Ya, katanya. Ini adalah jaminan sosial kesehatan. Kalau gitu kita lihat di income statement, di pernyataan rugi labanya. Ternyata memang BPJS ini tidak mendapatkan laba, malah rugi. Jadi pelayanannya lebih besar dari income yang diterimanya dari iuran tersebut. Jadi sulit disebutkan ini sebagai asuransi yang murni. Jadi ini bukan asuransi. Dan pemerintah terpaksa menalangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk merawat pasien BPJS. Di sini kelihatan nyata bahwa BPJS bekerja sebagai jaminan sosial kesehatan. Ada gelontoran dana dari pemerintah untuk membantu BPJS melaksanakan kinerjanya. Lalu apa fungsi iuran? Fungsi iuran tujuannya adalah untuk menyokong BPJS itu supaya mandiri. Dalam membiayai aktivitasnya. Tapi kenyataannya BPJS belum mampu, sehingga pemerintah terus menalangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh BPJS. Jadi sulit mengatakan bahwa ini sebuah asuransi kesehatan. Ini lebih mirip dengan jaminan sosial. Tetapi dipasang dalam skema kerangka sebuah asuransi kesehatan. Jadi seolah-olah pemerintah ini mampu membuat sebuah program asuransi kesehatan yang jalannya seperti ini. Iuran diterima, dikembalikan lagi untuk merawat pasien. Ternyata jumlah iuran itu tidak mencukupi. Yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya jumlah iuran per bulan ini dinaikkan dari nilai 25.000 menjadi sekian. Tetapi tetap saja kenaikan iuran ini tidak bisa memenuhi seluruh biaya operasional BPJS. Mengapa tidak dari sejak awalnya saja?
pemerintah mengatakan bahwa akan menanggung jaminan sosial terhadap kesehatan rakyatnya. Tapi rupanya ini menurut para birokrat di Departemen Kesehatan itu ada sebuah platform yang maju seperti di sebuah negara maju, bahwa rakyat bisa membiayai sendiri masalah kesehatannya dengan program asuransi kesehatan. Yaitu ini memang sebuah rencana yang bagus. Ya begitulah birokrat di negara ini membuat rencana-rencana yang bagus seolah-olah bisa diterapkan, dan sementara belum berjalan akan ditanggung, disokong sama pemerintah. Anggap saja jadi ini rakyat ini sedang belajar memiliki sebuah asuransi kesehatan, tapi belum bisa. Jadi tetap ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kalau program ini tidak dilakukan, ya nanti akan selamanya begini. Selamanya pemerintah akan menanggung jaminan sosial tersebut. Dan mungkin ini alasannya juga, negara ini tidak akan pernah punya asuransi kesehatan, tidak pernah belajar tentang asuransi kesehatan, dan kita tidak punya apa-apa. Semuanya dibayarin pemerintah. Jika BPJS merugi, maka anggaran akan jadi defisit, di mana penerimaan iurannya tidak mencukupi atau di bawah biaya operasional yang dikeluarkan oleh BPJS itu sendiri. Maka kemudian pemerintah menggelontorkan dana talangan untuk subsidi anggaran. Jadi inilah yang disebut jaminan sosial. Sama sekali bukan asuransi. Tidak ada asuransi. Ini dana talangan pemerintah untuk membiayai operasional BPJS, untuk membiayai rumah sakit, membiayai dokter-dokter, nakes, dan lain-lain. Itu semua uang pemerintah. Hak rakyat dari ulil amri. Kewajiban pemerintahnya lah untuk memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Jadi iuran itu bukan premi asuransi. Iuran BPJS itu bukan premi asuransi. Tetapi bantuan rakyat untuk mengurangi beban jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi iuran itu sifatnya membantu, cuma sebagai bantuan. Jika dibandingkan dengan biaya operasionalnya, sama sekali tidak signifikan. Sulit dikatakan bahwa iuran BPJS itu sebuah premi asuransi jaminan sosial kesehatan. Itu dana talangan pemerintah. Itu cuma kita belajar
membayari sendiri sebuah asuransi kesehatan. Syukur-syukur pada masanya nanti setelah iuran BPJS ini naik beberapa kali, mungkin iurannya akan mampu mencukupi kebutuhan operasional dari BPJS itu sendiri. Apalagi masih banyak rakyat yang tidak menjadi peserta BPJS. Karena itu aparat kelurahan sampai menjemput bola, mendatangi warganya yang belum menjadi peserta BPJS. Yaitu dengan menjadi peserta BPJS, dengan kewajiban membayar iuran jaminan kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulan, setiap tanggal 10. Jadi menurut aturan ini, mulai 1 Januari 2019, bagi yang tidak mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan, maka dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kota madya, seperti diantaranya adalah izin mendirikan bangunan. Kalau bukan peserta BPJS tidak dapat mengurus surat IMB, surat izin mengemudi atau SIM. Kalau bukan peserta BPJS tidak bisa mengurus SIM, mengurus sertifikat tanah, mengurus paspor dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dan bagi yang tidak memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan, akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan dikenai denda. Denda keterlambatan sebesar 2% per bulan. Ini denda 2% per bulan ini yang menjadi keberatan ustadz-ustadz yang anti riba. Denda ini dianggap bagian dari riba. Ini polemik yang mungkin tidak akan pernah selesai. Di satu sisi, rakyat perlu dididik untuk mandiri. Di sisi lain timbul pertanyaan, bukankah itu memang sudah kewajiban ulil amri
untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Kan rakyat sudah membayar pajak. Problemnya menjadi klasik ya. Iuran BPJS ini tidak cukup untuk membiayai operasional BPJS. Begitu juga penerimaan pajak ini tidak cukup untuk membayar semua kebutuhan rakyat. Jadi, pemerintah kembali meminta rakyat membayar atas pelayanan-pelayanan publik. Jadi memang pemerintah membuat program pelayanan publik semua ini banyak untuk kembali kepada alasan kemakmuran rakyat. Tapi pemerintahnya belum mampu. Entah itu belum mampu mengelola atau belum mampu SDM-nya, atau rakyatnya yang belum mampu dikenai pajak dengan nominal yang lebih tinggi yang bisa cukup untuk membiayai semuanya. Dan ini sangat debatable. Lalu berapa sebenarnya besaran pajak yang diinginkan pemerintah? Berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh rakyat? Katakanlah ada nilai sekian, maka rakyat tidak akan semudah itu menerima angka tersebut. Sejauh tingkat transparansi dan kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan anggaran kepada pemerintah bisa membuat mereka percaya. Jadi ini sebetulnya efek distrust, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Pemerintahan berganti berkali-kali. Setiap parpol mendapatkan gilirannya memerintah. Tetapi mereka cuman menjalankan pemerintahan sebagaimana apa adanya. Tidak ada terobosan-terobosan yang signifikan atau prestasi yang bisa dianggap cemerlang untuk menyatakan bahwa pembangunan di negeri ini berjalan dengan sempurna. Cuma seperti urut kacang. Jadi setiap orang mendapat gilirannya memerintah. Ya sekarang giliran saya, besok giliran kamu, besoknya lagi giliran yang lainnya lagi. Ya sudah begitu saja. Bekerja apa adanya. Tidak ada keinginan untuk membuat sesuatu program yang lebih, yang menjadi prestasi. Seolah-olah bahwa kemajuan negeri ini adalah takdir. Ya sudah, nanti pada saatnya negara ini akan maju sendiri. Maju perlahan-lahan. Menunggu takdir saja.
pemerintahan berjalan seperti urut kacang, menunggu giliran, apa adanya. Sekarang giliran saya memerintah, udah jangan ganggu. Nanti selesai masa jabatan saya ganti kamu, ya udah kamu. Nanti selesai masa jabatan kamu ganti yang lain. Nggak usah saling mengganggu, udah biarin gitu aja. Jadi rakyat menunggu nasib baik jika akhirnya mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau mendapatkan pemimpin yang malas, cuma mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sendiri, abai terhadap kebutuhan rakyatnya, oh itu bukan rakyat saya, itu rakyat dari parpol lain. Yang penting rakyat dari parpol saya sudah saya urus. Kalau rakyat dari parpol lain, ya nanti gilirannya kalau ada politisi dari parpol mereka yang menjadi pemimpin. Begitu saja. Rakyat menunggu giliran memperoleh pemimpin yang baik. Jadi jika dapat pemimpin yang tidak baik, maka jadinya yang seperti ini. Sanksi perorangan. Mereka yang tidak menurut pemerintah akan diberi sanksi. Astagfirullahaladzim. Baiklah, untuk sementara kita akhiri dulu diskusi kita kali ini agar tidak terlanjur menjadi ghibah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.